Sahabat fisika, ketemu lagi kita dalam pembahasan teori relativitas. Materi dari teori relativitas ini saya bagi menjadi 2 video pembelajaran. Untuk video pembelajaran yang pertama, mari kita simak bersama. Yang pertama, tentang relativitas Newton. Di sini Newton menjelaskan bahwa kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada satu garis lurus. Jadi di sini kecepatannya konstan atau diam. Penjelasannya kita lihat di gambar. Di sini ada sebuah mobil. Ceritanya di dalam mobil ini ada orang, sehingga kalau mobilnya bergerak, maka orang yang ada di dalam mobil juga bergerak. Di sini orang yang ada di dalam mobil itu adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap pada garis lurus di sini di dalam sumbu X. Kemudian di pinggir jalan ini ada orang di sini sebagai kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam. Jadi yang ini diam, orang yang ada di dalam mobil bergerak. Kita lihat orang yang ada di dalam mobil menjatuhkan bola, maka menurut orang yang ada di dalam mobil, bola ini jatuh ke bawah. Jadi kecepatannya adalah kecepatan vertikal ke bawah. Sementara menurut orang yang ada di pinggir jalan, yang diam, bola ini bergerak horizontal mengikuti kecepatan mobil. Sehingga jatuhnya seperti ini. Jadi menurut pengamat yang diam, bola ini bergerak parabola. Artinya di sini Newton menjelaskan bahwa cara pandang seseorang terhadap satu kejadian akan berbeda tergantung kerangka acuannya diam atau bergerak. Nah, ini bedanya ya. Yang ini kerangka acuan bergerak, sementara yang ini untuk kerangka acuan yang diam. Kita lanjutkan dengan transformasi Galileo. Galileo menjelaskan kerangka acuan diam dan bergerak secara detail. Simak bersama. Di sini ada orang yang berdiri diam sebagai kerangka acuan diam. Di dalam kereta ada seorang anak perempuan, di mana keretanya bergerak dengan kecepatan tetap ke arah kanan. Jadi, anak yang ada di dalam kereta sebagai kerangka acuan yang bergerak. Sekian detik kemudian, setelah bergerak, posisinya orang yang ada di pinggir rel atau orang yang diam sebagai kerangka acuan diam, kita buat sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, dan di sini juga ada sumbu Z karena kita bicara 3 dimensi ruang, jadi X,
Y, dan Z. Sementara untuk orang yang ada di dalam kereta, sumbu X aksen untuk membedakan bahwa orang yang di dalam kereta adalah kerangka acuan bergerak, kemudian sumbu Y aksen dan sumbu Z aksen. Jika di depan, nah di sini ada satu titik koordinat, garis ini sebagai titik koordinatnya untuk jarak X dan X aksen. Karena kereta bergerak di sumbu X, maka yang kita perhatikan hanya sumbu X. Di sumbu Y dan di sumbu Z dia tidak bergerak. Nah, ini jarak dari kerangka acuan diam ke titik koordinatnya adalah X, sementara jarak dari kerangka acuan bergerak ke titik koordinatnya adalah X aksen, atau kita sebut dengan S aksen. Nah, S-nya itu siapa? Tadi awalnya orang itu berada pada posisi yang sama dengan orang ini. Jadi di sini ya. Kemudian bergerak sehingga posisinya berpindah ke sini. Nah, ini. Jadi tadinya anak yang ada di dalam kereta ini kan posisinya sejajar dengan posisi anak yang ada di luar. Gitu. Jadi setelah sekian detik orang ini kan berpindah ke sini. Nah, jaraknya dari Y ke Y aksen itu adalah S. Makanya di sini disebutnya S aksen. S ini adalah kecepatan dikali waktu. Ingat, tadi prinsipnya adalah bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi rumus yang dipakai adalah S sama dengan V kali T, rumus GLB. Kita lanjutkan. Untuk koordinat dan waktu, tadi sudah disampaikan bahwa X sama dengan S tambah S aksen. Perhatikan ini jarak dari sini. X ini S dan ini S aksen. Atau kita sebut dengan X aksen. Jadi dari gambar aja sudah kita tahu bahwa X itu sama dengan S ditambah S aksen. Nah, ini S-nya kita ganti dengan V kali T, S aksennya kita ganti dengan X. Ya, lanjutkan. Jadi secara matematik X aksen itu sama dengan X dikurangi V kali T. Sekali lagi, untuk sumbu Y sama, karena tidak bergerak di sumbu Y. Untuk sumbu Z juga sama. Jadi di sini yang berpindah di sumbu X. Jadi persamaannya X aksen sama dengan X min VT. Jadi di sini kecepatan adalah turunan dari X aksen. Jadi UX aksen, turunan dari X adalah UX, dan turunan dari VT adalah V. Sementara untuk turunan Y sama saja karena Y-nya sama, untuk Z juga sama. Kita lanjutkan dengan relativitas khusus dari Einstein. Einstein memaparkan dua postulat. Postulat pertama, hukum-hukum fisika
memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuannya inersial. Postulat 1 ini merupakan pengembangan dari relativitas Newton. Contohnya, kita sedang naik kereta. Kalau kereta kita sedang bergerak dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba di sebelah kita atau di rel yang lain ada kereta yang sedang melaju atau bergerak dengan arah yang berlawanan, maka yang kita rasakan itulah penilaian kita. Jadi kerangka acuannya kita sebetulnya sedang bergerak atau sedang diam. Yang kita rasakan itu bergerak atau diam. Jadi kalau kita sedang naik kereta yang sedang bergerak, tiba-tiba ada kereta lain, seolah-olah kita kan merasa bahwa kita itu sedang diam. Atau kebalikannya, kita di stasiun sedang diam. Tiba-tiba ada kereta yang lewat. Maka kita akan merasa bahwa kita yang bergerak dan kereta yang lewat itu yang diam. Jadi di sini jelas sekali bahwa tidak ada kerangka acuan yang mutlak. Makanya Einstein mengatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Nah, di sini hukum fisika itu kalau Newton hanya untuk mekanika saja. Sementara Einstein lebih luas lagi, tidak hanya untuk hukum-hukum mekanika, tetapi juga hukum-hukum yang ada dalam kemagnetan, kelistrikan, atau hukum-hukum fisika yang lainnya. Nah, sekarang postulat kedua. Postulat kedua itu menjelaskan bahwa cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat rambat C sama dengan 3,0 kali 10⁻⁸ meter per sekon. Dan kelajuan cahaya ini tidak tergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Postulat 2 ini yang akan kita gunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dari benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Persamaan transformasi Galileo ini hanya berlaku untuk benda-benda yang mempunyai kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya. Jadi, kalau benda itu mempunyai kecepatan cahaya, di sini UX aksennya sama dengan C, maka persamaan tadi menjadi UX sama dengan UX aksen ditambah V. UX aksennya kita ganti dengan C, jadi UX sama dengan C ditambah V. Persamaan dari Galileo, X aksen sama dengan X dikurangi V kali T, ini tidak bisa digunakan jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya.
karena kecepatan cahaya itu tidak dipengaruhi oleh medium dan nilainya tetap. Untuk memasukkan konsep relativitas khusus Einstein, maka selang waktu tidaklah sama. Jadi Lorentz mengatakan bahwa T aksen itu tidak sama dengan T. Jadi persamaan X sama dengan X aksen ditambah VT aksen itu akan dipengaruhi oleh tetapan transformasi. Sehingga persamaannya menjadi X sama dengan gamma kali X aksen ditambah V kali T aksen. X-nya adalah C dikali T, gamma kita turunkan, X aksen adalah CT aksen ditambah V kali T, sehingga didapat persamaan seperti ini. T-nya dikeluarkan. Simak baik-baik telaah dari atas. Nah, sekarang kita sebut ini adalah persamaan 1. Berikutnya untuk X aksen. Di sini X aksen itu X min V kali T. Di sini ada gamma, yaitu tetapan transformasi. Kita jabarkan lagi. X aksennya kita ganti dengan C kali T aksen sama dengan gamma kali dalam kurung CT dikurangi V kali T. Silakan simak baik-baik, T-nya dikeluarkan sehingga menjadi T aksen sama dengan gamma C dikurangi V dalam kurung kali T dibagi dengan C. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Jika persamaan 1 dan persamaan 2 disubstitusikan, maka akan didapat persamaan gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Persamaan ini akan menghasilkan U sama dengan U aksen ditambah V dibagi 1 ditambah V per C kuadrat dikali U aksen. Persamaan ini adalah untuk kecepatan. Ya, dengan gamma adalah tetapan transformasi. Silakan simak baik-baik. Di sini ada soal sebuah pesawat dengan kecepatan VA 0,8 C menembakkan rudal dengan kecepatan VB sama dengan 0,6 C. Yang diamati adalah ini, rudal. Pengamatnya ada 2, pengamat diam dan pengamat bergerak, yaitu orang yang ada di dalam pesawat ini. Persamaannya yang tadi kita gunakan VBD, jadi kecepatan B terhadap
pengamat diam itu sama dengan VA, kecepatan pesawat, ditambah VB dibagi 1 ditambah VA VB dibagi dengan C kuadrat. Jadi VBD sama dengan 0,8C ditambah 0,6C dibagi 1 ditambah 0,8C dikali 0,6C dibagi C kuadrat. Dan hasilnya VBD sama dengan 0,95C. Sekali lagi, VBD adalah kecepatan rudal menurut pengamat diam. Sahabat fisika, materi dari video pembelajaran relativitas bagian pertama kita akhiri di sini. Sisanya akan dibahas dalam video pembelajaran relativitas bagian kedua. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.